Baik, kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teknik sitasi dalam penulisan karya ilmiah. Ini penting karena setelah saya lihat-lihat memang kalian masih belum banyak tahu ya bagaimana cara menyitasi citation ini untuk referensi-referensi jurnal, buku dan sebagainya ke dalam karya ilmiah kalian. Jadi apa itu sitasi? Sitasi itu sebenarnya adalah eh, sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu sitiran. Sitiran itu ya sitasi ya, citation, mengutip pernyataan dan menyantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan orang lain. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan citasi, artinya kita ingin mengambil gitu ya, mengambil atau mengutip ide-ide atau tulisan orang lain ke dalam tulisan kita, masuk ke dalam ide kita, tulisan kita ya. Nah, ini pernyataan orang lain tersebut harus memang tetap dicantumkan sumbernya dari mana, seperti itu ya. Eh, Pada dasarnya semua kalimat, ide, karya yang bukan berasal dari karya sendiri harus disebutkan sumbernya. Ini pentingnya. Kalau kalian nggak mau dicap sebagai eh, plagiator. Plagiator itu ya orang yang melakukan plagiarisme atau plagiat gitu ya. Mengapa menggunakan sitasi gitu ya? Untuk memberikan kredit ya, kredit kepada pekerjaan orang lain. Jadi pekerjaan orang lain itu atau karya orang lain itu harus kita hargai karena mereka yang menghasilkan tulisan gitu. Jadi tidak boleh kita akui sebagai milik kita. Jadi menghargai karya intelektual orang lain. Kemudian support argumen. Ya, ini argumen kita kan supaya lebih lebih kuat bahwa ini memang pernah diungkapkan oleh orang lain yang mengungkapkan argumen-argumen ini supaya kita argumennya itu tambah kuat. Ini salah satu kenapa kita perlu citasi untuk menghindari plagiat, ya, plagiarisme. Karena boleh saja kita mengutip pendapat orang lain asalkan disebut sumbernya. Untuk membedakan hasil karya orang penelitian yang original yang milik kita dan hasil karya orang lain. Ini penting ya bahwa ini memang tulisan kita sendiri atau ini kita ambil ide atau tulisan dari orang lain. Dan menjaga kesinambungan dan perkembangan penelitian dari waktu-waktu. Biasanya kalau kita mengutip itu ada tahunnya ya. Jadi kita bisa melihat nih di tahun berapa kita gunakan ide orang lain. Kemudian setelah itu kan ada ide orang lain lagi berdasarkan ide sebelumnya. Ini jadi ada perkembangan penelitian dari waktu-waktu yang kelihatan bahwa memang penelitian kita ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Nah, plagiarisme atau plagiat ya. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya, ya, karangan itu dari pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan, pendapat dan sebagainya sendiri. Jadi pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, jiplak lah. Walaupun tidak semua ya, enggak semuanya. Ada yang beberapa kalimat pun kalau menjiplak gitu tanpa menyebutkan sumbernya ya ini kita sebut dengan plagiat gitu ya. Mencuri atau mengambil ide atau kalimat. Nah, ini kalimat dari orang lain atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Nah, ini dari plagiarism.org. Nah, ini definisi dari plagiat di sini ya. Mencuri atau mengambil ide atau kalimat dari orang lain atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Ini nggak boleh ya kalian ya. Kasus yang termasuk plagiarisme nih, contohnya mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri. Gitu. Kemudian mengcopy tulisan atau ide orang lain tanpa memberikan kredit atau menyebutkan sumbernya, seolah-olah itu hasil pikiran kita sendiri. Gitu. Mengutip perkataan atau tulisan orang lain tanpa memberikan tanda petik. Jadi kita ambil utuh, kita tanpa memberikan question mark. Question mark itu penting, tanda petik bahwa ini memang kita ambil utuh dari orang lain. Ya, kesalahan dalam mengutip. Nah, mengutip juga kalau salah, seharusnya bukan perkataan dia yang kita utip, orang lain itu juga bisa dianggap plagiarisme.
Mengubah kata namun mengcopy struktur kalimat dari suatu sumber tanpa memberikan kredit. Nah, ini kita ada tulisan orang lain, satu kalimat kita rubah strukturnya, tapi nggak disebutkan paraphrase, kita paraphrase ini sumbernya dari mana sebenarnya. Gitu ya, penting ini ya. Nah, di sini sebagian besar masalah plagiarisme dapat diatasi dengan menggunakan sitasi yang benar. Jadi jangan takut kalau kalian sudah melakukan sitasi dari sumber-sumber aslinya dan eh, kita lakukan paraphrase, itu nanti kita tidak dianggap plagiat gitu. Tapi ya itu tadi, kalau nanti kita pakai Turnitin, itu ada batas kesamaan sebesar 30% kalau kebijakan di kesatuan ini. Jadi kalian harus merubah, jangan sama persis. Walaupun kalian masukkan sumbernya, tapi kalian juga harus memparaphrase. Kita merubah-rubah kalimatnya, tetapi tidak mengubah isi dari kalimat tersebut. Gitu. Jadi nggak boleh persis sama terus masukkan aja sumbernya, nggak boleh. Harus dimasukkan dengan kalimat kita sendiri. Level plagiat nih ya. Level plagiat bisa mengcopy seluruh paper tanpa menyebut pengarang aslinya. Ini level paling parah ya. Kemudian mengcopy lebih dari separuh atau 50% tanpa memberikan kredit bagi pengarangnya, tanpa menyebut sumbernya. Mengcopy sebagian elemen karya tulis orang lain seperti kalimat, paragraf, dan ilustrasi gambar. Ini ya, dan tanpa menyebut pengarangnya. Kesalahan dalam melakukan paraphrase dari suatu halaman atau paragraf tanpa menyebutkan sumber aslinya. Mengcopy sebagian besar paper dengan menyebut sumber aslinya tanpa menyebutkan yang jelas bagian mana yang merupakan ide sendiri dan mana hasil orang lain. Nah, ini ya, jadi jelas nih. Jadi dalam satu paragraf, mana ide sendiri, mana ini harus dijelaskan. Ini ya. Ntar saya kasih contoh ya. Pada level apa plagiat dapat diterima atau ditolerir? Ya tidak, kalau tidak ada semua level tidak dapat diterima plagiat, tetap plagiat meskipun dia kecil. Gitu ya. Ini sanksinya nih udah ada nih. Permendiknas nomor 17 tahun 2010, bagi mahasiswa ini ada teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak mahasiswa, pembatalan nilai. Dosen juga, dosen kalau ternyata plagiat itu bisa banyak sanksi-sanksinya. Jadi nggak boleh ya, plagiat itu sangat sangat keras nih. Apalagi kalau di luar negeri, kalian kuliah di luar negeri itu kalau ketahuan plagiat kalian bisa langsung dapat tanpa kompromi lagi gitu ya. Jadi memang ini suatu hal yang sangat diperhatikan oleh kampus. Ini kalian bisa lihat ya, cek plagiarism. Ini kita sudah ada sebenarnya sekarang punya Turnitin. Kalian akan dibagikan nanti Turnitin untuk mengecek plagiarism apakah betul-betul kalian melakukan kutipan atau kalian melakukan sitasi atau copy paste tanpa menyebutkan sumbernya. Ini salah satunya aja ya. Nah ini ada kasus-kasus banyak ya. Ada di dosen UPI Universitas Indonesia sempat gempar ya karena 3 dosennya ternyata memplagiat. Dia mengambil karya orang lain dimasukkan tanpa menyebut sumbernya. Di Indonesia juga banyak nih kasusnya. Di Unpar juga menjiplak, dimasukkan ke Jakarta Post, padahal itu tulisan dari orang lain dan tanpa menyebut ini sumbernya. Tuh, ada dokter dari ITB juga, dan bahkan Anggito Abimanyu juga pernah. Dia bahkan mundur dari UGM karena disangkakan dia menulis opini dalam ini itu menjiplak karya orang lain. Nah, gitu ya. Ini penting ya, makanya ya itu menyangkut kredibilitas. Jadi kalian harus betul-betul apalagi kalau publish itu ya, itu betul-betul perkataan sendiri gitu ya, atau kalaupun mengutip harus disebutkan sumbernya. Isi citasi artinya apa? Isi citasi itu kalian mensitasi citation dari buku, jurnal, proceeding. Ini ada di buku panduan skripsi ya, nanti di bagian belakang bagaimana kalian mensitasi buku. Nah, pengarang, judul buku, penerbit, tahun publikasinya harus disebutkan. Jadi kalau kalian mengambil ide-ide paragraf atau pemikiran atau kalimat dari buku itu harus disitasi. Jurnal ini ya jurnal ya. Proceeding itu biasanya paper-paper yang dipublikasikan
ketika terjadi adanya seminar ya, seminar atau workshop. Ini website, bagaimana kalian mengambil berita-berita dari kompas.com, detikop.com, berita-berita yang terpercaya gitu ya, itu dimasukkan ke website, dan bagaimana kalian mau mensitasinya itu ada panduannya. Di panduan itu ada nanti di panduan proskrip dan skripsi kalian bisa ikuti. Media massa juga ya. Ini contoh isi sitasi. Paraphrase. Nah, ini juga penting. Jadi paraphrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan ya, dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Jadi kalau ingin kalian ambil satu paragraf, satu kalimat atau dua kalimat, itu kalian ingin menggantinya dengan, kalian harus ya menggantinya dengan perkataan kalian sendiri tanpa mengubah isinya. Gitu. Tanpa mengubah, jangan sampai nanti ketika dirubah isinya jadi berubah, pengertiannya jadi berubah, substansinya jadi berubah, jangan. Dan itu pun kalian harus paraphrase, kalian harus sebutkan sumbernya. Gitu ya. Itu yang pertama, paraphrase. Ini menurut KBBI ya. Yang kedua pengertiannya adalah penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Ini paraprasa ya namanya. Cara melakukan paraprasa. Nah, jadi ada panduannya di sini ya, membaca berkali-kali tulisan sampai kita mendapatkan maknanya, cari kata kuncinya, ide pokoknya. Mulailah menuliskan makna dari tulisan dengan kata-kata dan gaya bahasa sendiri. Nah, biasanya kalimatnya bahasa efektif lebih sederhana. Setelah selesai, bandingkan tulisan kita dengan versi aslinya untuk meyakinkan bahwa maknanya tetap sama. Gunakan tool plagiarism checker untuk memastikan. Sitasikan sumber aslinya dan cantumkan dalam daftar pustaka. Ingat, sitasi di situ sebutkan siapa, misalkan Rahayu 2017. Nah, dari paragraf itu kita rubah-rubah dulu. Tapi isinya harus sama, bukan isinya, substansinya sama, pengertiannya sama, kita rubah dengan kata-kata sendiri, kita masukkan sitasinya di dalam kata-kata itu, baru kita nanti di daftar pustakanya harus kita masukkan tulisan Rahayu tersebut, gitu ya. Ini contohnya menggunakan sinonim. Contohnya apa ya? Jadi nanti saya jelaskan di belakang ya. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat tidak aktif. Ini salah satu contoh cara melakukan paraphrase. Ya, misalkan kalimat aktif menjadi tidak aktif, misalkan Rahayu makan nasi. Jadi nasi dimakan oleh Rahayu. Itu udah kita rubah tuh, kita paraphrase dari satu kata. Itu ya cara kemudian menggunakan ungkapan yang sepadan, dicari sinonimnya gitu, menggunakan kata ganti orang ketiga. Ini salah satu contoh melakukan paraprasa. Nah, sekarang cara sitasi. Nah, sitasi itu ada dua nanti, cara mengutip dalam tubuh kalimat, cara menulis daftar pustaka. Jadi bagaimana di kalimat itu nanti dikutip, kemudian dimasukkan dalam daftar pustaka, itu juga sudah ada acuannya gitu, acuannya secara internasional. Nah, ada beberapa acuan yang kalau kita lihat di panduan-panduan, di tools-tools sitasi itu akan sama semua gitu. Ini contohnya ya, kalau kita ini biasanya pakai apa nih, kalau orang akuntansi ini apa, American Psychological Association, psikologi pendidikan dan ilmu sosial lainnya, gayanya beda-beda, nanti saya jelaskan ya, saya jelaskan di contohnya nih. Ada gaya APSA, ada CBA, ada ASA, Columbia Style, ini macam-macam. Ini diperbolehkan semua, gitu ya. Tapi nanti kalau di panduan skripsi itu dijelaskan kita mau pakai apa. Biasanya masing-masing kampus itu beda. Ini contohnya ya. Ini pakai ini Chicago Style ya di semua bidang biasanya. Contohnya ya ini. Daftar pengacuan dalam teks misalkan Korik 1998 gitu. Misalkan contoh kalimatnya begini, misalkan ya. Ilmu ekonomi adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Nah, ini kita ambil dari Korik, berarti dalam kurung nanti Korik 1998. Ini di teksnya nih. Di daftar pustakanya harus seperti ini ada. Korik Robert, nama pengarangnya, tahunnya 1998. Ini nama bukunya ya. Nah, ini The Lavender Garden, Beautiful Varieties to Grow and Gather. Ini San Francisco. Ini penerbit bukunya. Ini kota diterbitkan bukunya. Ini penerbit bukunya. Ini udah ada
acuannya sendiri nih. Gitu ya. Ini pakai Chicago style. Ada apa style? Ada juga. Contohnya ya seperti ini ya, Trade-Borg. Nah, ini contohnya nih. Nanti saya contohkan. Harvard style, ada Harvard style, ada apa tadi Harvard style ya begini. Contohnya ini kita ambil kalimat ini setelah kita paraphrase dari si Kunaevi ini. Jadi, algoritma kemiripan berbasis fitur dapat digunakan dalam ontologi. Siapa yang berkata begini? Kanaovi 2013. Ini kalau satu orang, ini pakai gaya Harvard. Jika penulis dua orang, ya ini algoritma kemudian dalam kurung Kunaevi dan Sarno 2013 harus dikutip di sini, bukan dikutip, dimasukkan ya citasinya. Jika penulis lebih dua orang itu pakai et al. Kunaevi et al itu 2013 berarti lebih dari satu, atau di Indonesia kan itu dan kawan-kawan gitu ya. Nah ini nanti Kunaevi ini dimasukin ke daftar pustaka gitu. Nah jadi jangan takut, kalian sebenarnya di Words itu, di file Words itu ada tools untuk citasinya gitu. Jadi kalau kalian lihat, nanti saya habis ini saya praktekkan ya, biar kalian lebih paham. Teknik citasi ini, jadi kalau kalian buka references ini Words ya, di Words MS Word, ini references, ini nanti ada insert citation. Nah, ini stylenya, nanti kita praktek nih. Kemudian ada bibliografi. Ya, ini nah kalau ini dimasukkan jurnalnya ya, saya sih rekomendasi kalian pakai Mendeley. Ini nanti saya jelaskan ya. Mendeley itu gratis nih, kalian upload aja, kalian download aplikasinya Mendeley. Ini nanti sangat enak nih, kalian nggak perlu nulis-nulis lagi di daftar pustaka nama-namanya, jadi udah otomatis muncul di Mendeley gitu. Jadi dia yang akan mengurutkan sendiri, menulis sendiri gitu. Nah, ini gratis, ini open source ya. Ada lagi satu EndNote. EndNote saya pakai tuh waktu kuliah dulu di Inggris itu saya pakai, tapi sekarang komputer saya lagi nggak bisa nih. Jadi Mendeley saya coba install, gampang, nanti saya jelaskan ya. Nah, ini ya, Mendeley itu gratis. Nah, kita contohkan aja begini. Saya stop share dulu. Nah, ini Words ya. Nah, Words. Ini embedded nanti. Jadi kalau kita install Mendeley, ini saya contohkan aja. Ini saya kopas satu lah. Misalkan tulisan saya, ini ada beberapa. Ini saya kopas tadi, saya coba-coba. Ini nanti kalau kita sudah install Mendeley, ini otomatis muncul di references di sini. Gitu. Ini ya. Misalkan, ini saya mau masukin daftar pustaka. Nanti daftar pustakanya di sini. Ini kalimat saya. Pustaka gitu ya. Ini otomatis muncul nanti. Jadi tadi yang tadi tidak muncul ini sebenarnya kalau kalian pakai Words ini ada di sini. Insert citation. Tapi saya coba Mendeley dulu ya. Mendeley kalau kalian sudah install ini otomatis muncul nanti di referensi. Ini gratis ya Mendeley ini, kalian download aja. Mau insert nih, insert or edit citation. Gini ya. Nah, kita muncul. Nah, ini go to Mendeley. Nah, ini muncullah apa namanya artikel-artikel yang kita sudah download sebenarnya, sudah kita upload di sini. Nah, misalkan kita mau ngambil ini ya, kita cite aja di sini. Nah, kita cite, kita lihat ya. Nah ini, nah Malone and Robert. Jadi di sini ini daftar pustaka. Ini Malone and Robert nih. Jadi ini perkataan si Malone and Robert nih. Ini saya ambil dari Malone and Robert. Dia udah otomatis muncul di sini tanpa kita tulis. Karena sudah saya masukkan tadi artikelnya Malone and Roberts ke dalam jurnal ini, ke dalam Mendeley. Gitu. Ntar saya kasih tahu caranya. Nah kalau kita ingin ada daftar pustaka, di daftar pustakanya di sini ya. Ini bibliografi aja, tinggal pencet, tinggal klik di sini, insert bibliografi. Nah dia muncul. Nah otomatis kan. Nah, ini pakai gaya apa nih? Apa itu apa style ya? Apa style? Ini kita bisa rubah juga nanti gayanya. Pakai gaya apa gitu, kayak gaya Harvard, gaya Chicago ada lagi. Jadi enak gitu. Jadi kalian otomatis nanti muncul di daftar pustakanya di sini. Kita tambahkan lagi, misalkan ya. Ini ternyata di sini perkataan orang nih sampai sini. Ini ya. Ini siapa yang ngomong nih? Oh, orang lain nih. Misalkan siapa? Saya masukkan insert citation. Go to Mendeley, ini perkataannya si Saros.
saya cite di sini, tek, keluar, dia muncul sendiri. Ya kan? Berarti ini perkataan si Saros, gitu. Simmer, ini. Nah, ini saya sudah paraphrase ya misalkan ya. Ini nanti muncul dia di sini tanpa kita ketik, dia mengurutkan sendiri MNOP gitu sampai ke bawah. Gitu. Enak ya. Nah, kalau ternyata kita pengen ngambil punya orang lain gitu ya, punya orang lain misalkan di sini ya. Saya copy aja deh di mana ya? Saya copy misalkan ini. Ini saya copy di sini. Kita ketik. Nah, ini punya orang lain nih. Misalkan artikel saya nih, saya ngambil dari artikel punya saya. Caranya gimana? Ini kan ada tulisan saya punya jurnal gitu ya. Caranya kita ambil aja Open Mendeley dulu ya, Open Mendeley. Sini ya. Ini Open Mendeley. Ini mau pakai apa nih tadi? Pakai apa? Kita pakai apa nih? Pakai apa dan stylenya ya, stylenya apa? Ya apa? Kemudian Open Mendeley kita ini kita hilangin dulu. Ops. Camstyle. Nah, kita mau masukkan ya. Nah, ini ya. Add aja, add kalau kalian sudah punya jurnalnya, artikelnya, boleh. Kalian punya artikelnya add, berarti nanti misalkan ini nih, saya cari punya saya, ini jurnal saya nih, saya udah save. Saya masukkan, dia muncul sendiri di sini. Ini dari jurnal saya tadi, jurnal saya yang dalam bentuk PDF. Dia akan mengenali sendiri sehingga siapa penulisnya ini dia akan langsung memasukkan di sini. Alert from Microsoft Word. Ya. Microsoft Word. Bentar. Ya, ini ya Mendeley ini tadi. Nah, berarti ini misalkan tadi saya ambil dari sini jurnal ini. Kita masukkan aja di ini. Kemudian sorry. Ya, kita citasi ya. Sekarang kita citasi di sini, ini punya jurnal saya nih. Saya ngambil jurnal saya, kemudian kita insert citation. Nah, kita go to Mendeley, ini punya saya ya tadi ya. Kita cite. Nah, sudah. Nah, ini akan muncul. Ini nama saya, ini jurnal saya nih. Amyar et al. Karena penulisnya lebih dari satu ya, saya 4 orang nih sebenarnya. Ini namanya ini udah langsung dia mengurutkan Amyar, Firdaus, Nunung Nurul Hidayah, Alan Law, Margaret Woods. Tuh. Seperti itu ya, saking mudahnya begitu. Jadi kalian nggak nulis satu-satu. Jadi juga kelihatan kalau ini berarti sudah ada di daftar pustaka, ini sudah ada di daftar pustaka, ini ada di daftar pustaka. Gitu. Ya. Ini kalau mau pakai stylenya juga bisa. Kita pengen stylenya ini. Stylenya pakai yang Chicago tadi ya. Ini akan berubah lagi tuh, berubah lagi gayanya kan di sini. Tergantung nanti panduannya kalian pengennya pakai apa. Kalau mau pakai Harvard tadi nih ya, Harvard. Nah, bentuknya beda lagi di sini ya. Nah, ini yang bentuk Harvard style. Tergantung nanti panduan skripsinya kalian mau pakai apa. Biasanya sih kalau kita pakai apa ya? Ini psychological gitu. Jadi kalian nggak perlu nulis-nulis lagi satu-satu gitu. Nah, cara citasi itu seperti itu. Jadi pakai Mendeley aja ya. Ini akan mengurutkan sendiri dia, akan muncul sendiri. Gaya citasi tadi ada 2, harus ada di daftar pustaka, satu lagi harus ada di sini. Jadi kalau ini ternyata kita mau ambil, ini harus kita paraphrase gitu. Ini harus kita paraphrase. Misalkan ini ya, kita ambil satu nih ya. Kita ambil ini ada. Nah, ini contoh ya. Ini saya ambil misalkan dari punya seseorang di sini. Begini. Ini persis kata-kata orangnya ya. Ini kita harus paraphrase. Jadi kalau seperti ini, terus kalian masukkan misalkan dari saya juga ya. Dari saya masukkan aja. Ini boleh di-copy juga boleh sini. Ctrl C, ini copy. Ini punya saya ya. Ini persis banget. Kalau mau persis seperti ini, kalian harus pakai quotation. Citation mark di sini, quotation mark. Berarti ini mirip persis
saya ambil dari punyanya Amyar. Gitu. Ini ya. Kalau nggak mau seperti ini, ada beberapa cara. Kalian harus paraphrase. Paraphrase artinya, intinya kan seperti ini. Kalian harus rubah dengan kalimat kalian sendiri. Gitu ya. Contoh kali paraphrase-nya adalah ya kalimat aktif dijadikan pasif tadi ya. Cari kata kuncinya, kemudian yang penting substansinya tidak berubah. Nah, saya kasih contoh aja ya paraphrase seperti ini. Nah, ini berarti pada awal perkembangannya audit laporan keuangan digunakan untuk membangun kepercayaan terhadap manajemen. Gitu ya. Nah, saya rubah nih, saya rubah pakai kata-kata saya sendiri ya. Nah, apa ya? Pada awal masa perkembangannya, ini audit laporan keuangan berkembang secara dinamis, ya, dinamis yang digunakan untuk memberikan rasa percaya kepada aktivitas manajer, aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh manajer. Nah, ini kan sudah beda kan? Walaupun dia intinya sama intinya sama. Substansinya sama gitu ya. Substansinya sama, tetapi saya pakai paraphrase dengan gaya sendiri. Ini kalau kalian masukin turn it in, ini nggak bakal kelacak, bukan kelacak ya, artinya tidak ada kesamaan. Nah, ini karena tadi awalnya saya ambil di sini, kalian harus mengutip bahwa ini punyanya si Amyar misalkan. Boleh caranya begitu tadi di sini ya, kita copy aja di sini. Nah, ini berarti ini punyanya si Amyar yang sudah kita paraphrase atau di depan ya. Nah, gini ya, kita ambil Amyar mengatakan Amyar dalam kurung ya 2019 mengatakan bahwa boleh begitu. Gitu. Itu yang disebut dengan mengutipnya mensitasi ya. Boleh tadi pakai begini. Ya, ini audit laporan keuangan. Nah, itu. Ini ya, gitu ya. Jadi dari ini aslinya, kalau mau blek kayak aslinya, kalian cukup nggak usah dirubah sama sekali, tetapi kalian pakai quotation mark di sini. Berarti kalian mengquote. Tapi nggak disarankan. Boleh sih sekali-kali mengquote, tapi jangan mengquote terlalu banyak, sedikit-sedikit mengquote. Itu artinya kalian tidak mau mikir gitu ya. Alternatif satunya seperti ini, alternatif keduanya seperti ini gitu nih ya, gitu ya. Jadi inilah kutipan dan ini harus ada di sini, nah kalian tadi itu makanya saya bilang pakai Mendeley aja. Jadi Mendeley sangat powerful, dia akan mendeteksi sendiri. Kita nggak perlu ngetik-ngetik ini karena akan sudah ada terdeteksi kalau sumber-sumber yang kalian dapatkan itu sudah ada PDF-nya, atau kita juga ngambil dari internet dan jurnal-jurnal yang bereputasi biasanya, gitu ya. Ini jadi kita tinggal insert di sini, gitu ya. Oh ya, sorry di sini ya. Nih misalkan sini kita ambil, ini belum ada nih ya. Ini misalkan belum ada nih. Kita ambil dari tulisan orang lain, berarti insert citation. Sini ya, go to Mendeley. Nah, kita ambil misalkan, oh ini dari Saros nih. Kita cite aja. Nah, dia otomatis Saros, dia akan nambahkan di bawah. Gitu. Atau ini dari dua orang ya. Kita insert lagi, nggak cuma dari situ. Tapi juga si ini berkata siapa ya? Malone Roberts nih ya. Udah ada belum sini? Malone Roberts sudah. Herbach sini ya. Kita cite. Ya, nah si Herbach ini muncul sendiri di sini nanti. Ini kita merge, berarti ini memang ada dari dua apa namanya merge citation. Sorry. Ini berarti ada dua jurnal yang mengatakan hal ini. Gitu. Ini jadi begini. Gitu. Enak ya?
gitu. Jadi kita tinggal main-mainkan saja. Jadi kalau mau menambah tadi, misalkan kita punya artikel, insert aja di sini. Tadi ada artikel, misalkan kita mau nge-add nih, go to Mendeley, kita add, ada artikel baru nih kita dapat. Misalkan dari mana ya? Coba dokumen, jurnal. Oh, saya dapat nih jurnalnya nih. Jurnal mana ya? New references. Ah, ini ya. Dari sini, Nehme 2016 kita masukkan aja. Nah, dia udah otomatis mengenali nih. Saya ambil dari internet itu tadi. Nah, berarti ini yang berkata itu seperti ini, saya cite. Alert from Microsoft Word. Ulangi. Ya, si Nehme ini ya. Nehme yang berkata ini. Udah, nanti muncul sendiri si Nehme ini di sini. Dia akan mengurutkan sendiri. Gitu. Nah, bagaimana kalau kalian, coba misalkan seperti ini ya. Kalian tuh nggak punya PDF-nya, nggak punya artikelnya ya. Jadi kalau nggak punya artikelnya, kalian tulis sendiri aja. Kalian tulis sendiri, caranya bagaimana tetap. Kalian sudah punya, misalkan ini ya, insert citation ya, go to Mendeley. Nah, kalian add aja di sini, add manual, siapa pengarangnya. Gitu. Misalkan tadi pengarangnya Rahayu, nama belakang biasanya duluan. Siapa ya namanya? Dewi ya, Dewi Rahayu, koma, ini nama belakangnya Rahayu, gitu kan. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya misalkan Etika Organisasi. Tahunnya berapa? Alert from Microsoft Word. Tahun Microsoft 2019. Word. Volumenya volume 2, isusnya nomor 5, pagesnya itu halaman di dalam jurnal itu ya, 700 sampai 725. Save. Nah, ini Dewi Rahayu. Jadi kalau kita mau ngambil ini misalkan, nah ini punyanya si Dewi Rahayu nih, kita masukkan aja, tadi udah di-insert ya. Kita buka, udah ada Dewi Rahayu di sini. Nah, kita masukin site. Nah, punyanya Dewi 2019, nanti dia akan muncul sendiri di sini. Itu kalau kita nggak punya PDF-nya, nggak punya artikelnya, gitu. Itu ya. Jadi begitulah kira-kira daftar pustaka. Nanti kalau kalian ingin melakukan apa namanya ya, melakukan, kan biasanya kita menyebut berkali-kali ya di dalam jurnal itu. Jadi kalau kita mau ngambil si Dewi lagi ya tinggal misalkan ada lagi si Dewi ngomong sesuatu di sini kita pakai gitu ya. Ini ya tinggal copy di sini atau kita masukkan lagi. Jadi jangan ditulis. Kalau ditulis dia akan melihat seperti ini. Jadi kalau warnanya akan dibedakan oleh siapa namanya, oleh daftar pustaka biasanya di bawah sini ya. Nah, gitu. Ini oleh wordnya sendiri bahwa ini sitasi nih, yang warna-warna seperti ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu nulis-nulis lagi. Nanti coba kalian baca aja ya di YouTube cara pakai Mendeley itu seperti apa gitu. Gitu ya. Nggak pakai Mendeley juga bisa di sini. Kalian buka aja words-nya, kemudian ada yang paling powerful sebenarnya EndNote, tapi bayar. EndNote itu nggak terhingga. Kalau ini kan 2 GB ya. Kalau kalian masukkan jumlah-jumlah dari artikel-artikel sampai 2 GB, ya harus nggak bisa nih kalau Mendeley. Tapi kalau EndNote itu berbayar ya. Saya dulu punya, tapi sekarang sudah expired sepertinya, nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Oke ya, cukup jelas ya kira-kira ya. Saya harap cukup jelas. Ada pertanyaan nggak di sini? Silakan. Kalian buka-buka lagi aja nanti di internet. Ada pertanyaan?